Sebuah langkah dramatis telah diambil oleh otoritas terkait yang mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh penjuru negeri. Aktor Ahmad Zoni, yang kasusnya terus menjadi sorotan, dilaporkan telah dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan. Pemindahan ini bukan sekadar relokasi administratif, ini adalah eskalasi status penahanan yang sangat signifikan. Nusa Kambangan, yang dikenal sebagai Alcatraznya Indonesia, adalah penjara dengan tingkat keamanan super maksimum yang diperuntukkan bagi narapidana kejahatan luar biasa seperti teroris kelas berat, gembong narkoba internasional, dan pelaku kejahatan kelas kakap lainnya. Keputusan ini secara efektif menyamakan Ahmad Zoni dengan para penjahat paling berbahaya di negara ini. Pertanyaan publik pun sontak menggema. Kejahatan apa yang mendasari keputusan ini? Tim kuasa hukum dan keluarga menyuarakan protes keras, menilai langkah ini berlebihan dan tidak proporsional dengan kasus yang menjerat Ahmad. Pemindahan ini terjadi di tengah proses hukum yang masih bergulir dan diwarnai berbagai kejanggalan, memicu spekulasi bahwa ada kekuatan besar yang berupaya membungkam atau memberikan efek jera luar biasa kepada sang aktor. Di balik layar drama hukum ini, terungkap sebuah narasi yang lebih kelam. Sebelum pemindahannya ke Nusa Kambangan, Ahmad Zoni dilaporkan sempat menyuarakan kondisi tertekannya. Ia mengaku tidak hanya mendapat ancaman tetapi juga menjadi target dugaan pemerasan yang nilainya fantastis. Sebuah oknum yang tidak disebutkan identitasnya diduga kuat telah meminta uang sebesar 300 juta rupiah kepada Ahmad. Permintaan ini menurut sumber dilontarkan dengan iming-iming bahwa kasus yang menjeratnya tidak akan naik atau diperberat. Dugaan upaya pemerasan ini membuka kotak Pandora tentang kemungkinan adanya praktik mafia hukum yang bermain di dalam kasus ini. Tekanan tidak hanya berhenti pada Ahmad. Sang kekasih, Dr. Camelia, tampil ke publik dengan pengakuan mengejutkan. Ia mengaku turut menjadi sasaran intimidasi berat, terutama menjelang masa persidangan. Dr. Camelia melaporkan menerima serangkaian teror dari nomor-nomor telepon tidak dikenal, sebuah taktik yang jelas ditujukan untuk menggoyahkan mental dan membungkam pihak-pihak yang berusaha membela Ahmad. Menghadapi apa yang mereka yakini sebagai praktik kotor dan intimidasi, pihak Ahmad Zoni tidak tinggal diam. Sebuah langkah hukum balasan yang berani telah ditempuh. Didampingi oleh tim kuasa hukum dan didukung penuh oleh Dr. Camelia, mereka secara resmi membuat laporan ke Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri. Laporan ini secara spesifik menargetkan oknum yang diduga melakukan pemerasan dan intimidasi. Langkah ini sangat serius karena secara langsung menantang integritas aparat penegak hukum dan menyeret institusi kepolisian ke dalam pusaran kasus. Pihak pelapor mengklaim bahwa laporan ini bukanlah gertak sambal. Dr. Camelia dan tim pengacara menegaskan bahwa mereka telah mengantongi sejumlah bukti kuat yang mendukung dugaan tindak pidana tersebut. Publik kini menanti transparansi dan kecepatan Propam Polri dalam menyelidiki laporan ini yang akan menjadi pertaruhan besar bagi reputasi institusi Polri dalam membersihkan anggotanya yang diduga bermain di air keruh. Seolah gayung bersambut di tengah panasnya isu dugaan keterlibatan oknum dalam kasus Ahmad Zoni, sinyal ketegasan datang dari pucuk pimpinan Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam berbagai kesempatan telah mengeluarkan perintah yang sangat jelas dan tanpa kompromi. Jenderal Sigit menegaskan bahwa ia tidak akan menoleransi satupun anak buahnya yang terlibat dalam lingkaran setan narkoba. Perintahnya lugas, narkoba jangan ada yang main-main, mengatur, pengedar, atau pengguna, tawan, copot. Pernyataan keras ini menjadi angin segar bagi para pencari keadilan. Meskipun tidak secara spesifik merujuk kepada kasus Ahmad Zoni, momentum pernyataan ini memberikan harapan bahwa laporan yang dilayangkan ke Propam Polri akan mendapat atensi serius. Perintah copot dari Kapolri adalah jaminan bahwa jika ada oknum polisi yang terbukti terlibat, sanksi tegas hingga pemecatan akan dijatuhkan. Pertanyaannya kini adalah, apakah oknum yang dilaporkan pihak Ahmad Zoni termasuk dalam radar yang tengah diawasi ketat oleh Kapolri? Dukungan untuk Ahmad Zoni tidak hanya datang dari lingkaran keluarga, tetapi juga dari sahabat sesama selebritas papan atas yang kini memiliki peran strategis di pemerintahan. Raffi Ahmad, yang baru-baru ini dikabarkan ditunjuk sebagai staf khusus Presiden Republik Indonesia, dilaporkan turun tangan memberikan bantuan. Dalam sebuah tayangan yang beredar luas, Raffi Ahmad terlihat mengunjungi sebuah kantor pengacara ternama. Kehadirannya di sana
diinterpretasikan sebagai langkah untuk menggalang dukungan hukum bagi Amar Zoni. Raffi secara terbuka menyinggung soal pentingnya bantuan hukum, bahkan mengisyaratkan adanya fasilitasi bantuan hukum secara gratis bagi sahabatnya yang tengah kesusahan masalah hukum. Tak berhenti di situ, Raffi juga memberikan komentar publik yang menyoroti kinerja aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan. Ia berharap agar kinerja Korps Adiaksa ke depan bisa semakin membaik. Pernyataan ini, yang dilontarkan oleh seorang staf sus presiden, memiliki bobot politis dan memberikan tekanan moral yang tidak sedikit terhadap jalannya proses peradilan Amar Zoni. Kontradiksi data antara JPU dan Dirjen Pas berimplikasi langsung pada status hukum Amar Zoni. Jika dakwaan JPU 100 gram yang benar, maka status Amar sebagai pengedar bisa jadi terbukti. Namun jika data Dirjen Pas 1 linting yang akurat, tuduhan sebagai pengedar otomatis gugur, dan statusnya adalah pengguna. Perbedaan status ini memiliki konsekuensi hukum yang sangat berbeda, terutama terkait beratnya hukuman dan perlakuan penahanan. Lebih lanjut, fakta dari Dirjen Pas juga menyebutkan bahwa temuan 1 linting itu berada di dalam kamar yang dihuni oleh 7 orang sekaligus. Fakta ini semakin memperlemah tuduhan kepemilikan tunggal terhadap Amar Zoni. Bagaimana bisa 1 linting di kamar bersama menjadi dasar untuk menuduh seseorang sebagai pengedar dan memindahkannya ke Nusa Kambangan? Tim kuasa hukum kini menjadikan pertentangan antara dakwaan jaksa dengan hasil dari Dirjen sebagai amunisi utama mereka untuk membongkar apa yang mereka sebut sebagai rekayasa kasus dan kriminalisasi terhadap klien mereka. Terlepas dari perbedaan data 100 gram atau 1 linting, fakta bahwa ada barang terlarang yang bisa beredar di dalam lapas, institusi yang seharusnya steril, kini menjadi sorotan utama. Seorang pengamat hukum angkat bicara dan mempertanyakan logika dasar keamanan lapas. Ia heran bagaimana mungkin peredaran narkotika bisa terjadi di tempat yang untuk memasukinya saja memerlukan proses pemeriksaan berlapis yang luar biasa ketat. Untuk masuk ke lapas, kita itu diperiksanya nggak main-main, tidak segampang kita masuk ke tempat-tempat publik, ujarnya. Logikanya sederhana, jika barang dari luar saja sangat sulit masuk, maka adanya peredaran di dalam jelas mengindikasikan adanya kegagalan sistemik atau bahkan keterlibatan oknum internal. Oleh karena itu, ia menyimpulkan, yang pertama kali harus kita evaluasi dan kita mintai pertanggungjawabannya adalah lapas itu sendiri. Kasus Amar Zoni kini bukan lagi hanya soal individu, tetapi telah menjadi pintu masuk untuk mengaudit bobroknya sistem pengawasan di dalam lembaga pemasyarakatan. Di tengah kemelut hukum dan perang data, laporan mengenai kondisi terkini Amar Zoni di Nusa Kambangan sungguh memilukan. Terjadi kontras yang tragis antara kehidupannya di masa lalu sebagai aktor papan atas berpenghasilan miliaran dengan realitasnya saat ini. Amar kini harus meringkuk di sel yang sama dengan penjahat-penjahat paling kejam, dikelilingi penjaga bersenjata lengkap selama 24 jam. Beredar kabar bahwa untuk menyesuaikan dengan standar keamanan super maksimum, Amar harus rela digunduli dan bahkan mengenakan rantai. Tekanan fisik dan mental ini dilaporkan telah menghancurkan psikologisnya. Amar Zoni disebut sempat menangis histeris dan berteriak bahwa ia bukanlah seorang pengedar. Ia merasa tidak pantas diperlakukan seperti itu, dan bahkan sampai pada titik ingin menyerah karena sudah tidak kuat lagi. Jeritan hati Amar Zoni ini menyentak nurani publik dan semakin memperkuat desakan agar kejanggalan dalam kasusnya segera diusut tuntas. Melihat banyaknya kejanggalan dan perlakuan yang dinilai tidak adil, harapan baru kini muncul. Para pengacara kondang di tanah air dilaporkan mulai merapatkan barisan. Mereka bersatu dan siap mengawal kasus Amar Zoni. Melihat ini sebagai momentum untuk menegakkan keadilan. Pengacara Firdaus Oiwobo adalah salah satu yang vokal menyuarakan dukungannya. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Amar, yang menyebut akan membongkar sebuah rahasia besar yang selama ini terjadi di dalam lapas. Amar sebelumnya kecewa karena sidang digelar secara online, yang menghalanginya hadir langsung untuk memberikan kesaksian. Kini, dengan dukungan tim pengacara baru yang lebih kuat, bahkan nama besar seperti Oto Hasibuan dan dukungan spiritual dari Ustadz Dery disebut-sebut ikut bergabung, misi mereka bukan hanya membebaskan Amar. Misi mereka adalah membongkar rahasia di balik tembok penjara yang diduga menjadi sumber masalah. Publik ini menanti, akankah aliansi ini berhasil menjemput Amar Zoni dan mengungkap kebenaran?